Oke, jadi kali ini saya akan mengulas gimana caranya kita mengerjakan latihan soal mengenai bab struktur modal, di mana kita diminta untuk mencari berapa nilai EPS dari masing-masing alternatif pembiayaan. Nah, di soal ini itu disebutkan bahwa PT Sumber Rezeki merencanakan investasi, di mana investasi tersebut membutuhkan dana senilai 5 miliar. Nah, tapi di sini 5 miliar ini adalah typo, harusnya itu 4 miliar. Lalu diketahui bahwa untuk membiayai investasi ini itu terdapat dua alternatif. Alternatif yang pertama atau alternatif A ialah meminjam dana sebesar 1 M ke bank. Jadi 1 M utang ke bank dengan bunga 15% per tahun, serta menjual saham biasa senilai 3 M dengan harga pasar saham itu Rp2.000 per lembar. Jadi dari sini itu bisa langsung kita tulis diketahuinya itu ialah kebutuhan dananya ialah 4 M. Lalu untuk alternatif yang A itu untuk mendapatkan dana 4 M ini perusahaan itu melakukan dua cara. Yang pertama 1 M-nya itu utang dari bank dengan bunganya 15% per tahun. Yang sisanya 3 M-nya itu diperoleh dengan cara menjual saham dengan harga pasar sahamnya itu Rp2.000 per lembar. Oke, lalu kita lanjut ke yang alternatif yang kedua, yaitu alternatif yang B. Nah, alternatif yang B ini, si PT Sumber Rezeki ini untuk mendapatkan dana senilai 4 M itu dilakukan dengan cara meminjam ke bank itu senilai 2 M dengan bunganya itu 18% per tahun. Lalu dia juga menerbitkan saham biasa senilai 2 M dengan harga pasar saham Rp2.000. Nah, untuk alternatif yang kedua ini berarti PT Sumber Rezeki itu untuk mendapatkan dana senilai 4 miliar itu dilakukan dengan cara 2 M dari utang bank lalu 2 M dari hasil menerbitkan saham biasa. Nah, untuk kedua alternatif ini diketahui bahwa EBIT yang diharapkan ialah 600 juta dan tarif pajaknya ialah 25%. Nah, dari soal ini itu bisa kita tulis, kita identifikasi informasi apa saja yang sudah diketahui. Nah, kita lanjut, geser ke bawah. Oke, ini aku zoom dulu. Oke. Tadi kan diketahui bahwa untuk melakukan investasi itu dibutuhkan dananya ialah 4 M. Nah, untuk alternatif yang pertama, untuk mendapatkan dana sejumlah 4 M ini, itu alternatif yang pertama atau alternatif A itu, si PT Sumber Rezeki ini itu utang banknya senilai 1 M, dengan bunganya itu 15% per tahun. Lalu kekurangannya yaitu 4 juta dikurangi 1 M, yaitu 3 M, itu diperoleh dengan cara menjual saham dengan harga pasar sahamnya itu Rp2.000 per lembar. Nah, dari informasi ini itu kita dapat mencari berapa sih banyaknya saham yang dijual. Banyaknya saham yang dijual itu kita peroleh dari berapa nilai saham yang dijual dibagikan dengan harga pasar saham, yaitu 3 M dibagi dengan Rp2.000 per lembar saham. Jadi diperoleh untuk banyaknya saham yang dijual ialah 1.500.000 lembar. Ini adalah informasi untuk alternatif yang pertama. Lalu untuk alternatif yang kedua, itu PT Sumber Rezeki untuk mendapatkan dana sejumlah 4 M itu dilakukan dengan cara dia utang ke bank senilai 2 M dengan bunganya itu 18% per tahun. Lalu sisanya dari 4 juta terus yang 2 juta diambil dari utang bank, sisanya 2 juta itu diperoleh dengan cara menerbitkan saham baru dengan harga pasar sahamnya itu Rp2.000 per lembar saham. Dari sini, dari informasi ini, nilai yang saham yang diterbitkan dengan harga pasar saham per lembarnya itu kita bisa nyari berapa sih banyaknya lembar saham yang diterbitkan, yaitu caranya sama seperti sebelumnya, yaitu nilai saham yang diterbitkan dibagi dengan harga pasar saham per lembar, yaitu 2 M dibagikan dengan Rp2.000 per lembar, sehingga banyaknya saham yang diterbitkan itu ada 1 juta lembar saham. Nah, untuk kedua alternatif ini, EBIT-nya itu diharapkan sama, yaitu 600 juta dan pajaknya ialah 25%. Nah, di sini setelah kita sudah dapat nih informasi kebutuhan dananya berapa, lalu utangnya berapa, bunganya itu berapa, dan banyaknya saham
yang dijual ataupun diterbitkan berapa, barulah kita susun untuk mencari EPS-nya. Nah, untuk alternatif yang pertama, itu kita masukkan dulu EBIT-nya berapa. EBIT-nya kita masukkan 600 juta. Lalu setelah itu kita hitung bunga dari utang banknya. Nah, bunganya ini untuk alternatif yang pertama ialah 15% per tahun. Nah, untuk bunganya ini kita peroleh dari 15% dikalikan dengan besarnya utang bank, yaitu 1M. Sehingga untuk bunganya sendiri, untuk alternatif yang pertama, itu didapatkan 150 juta. Setelah kita sudah ketemu nih berapa besarnya biaya bunga, dari situ kita bisa mencari yang namanya EBT, yaitu Earning Before Tax. EBIT ini dicari dengan cara mengurangi EBIT dengan biaya bunga, yaitu 600 juta dikurangi dengan 150 juta, sehingga diperoleh EBIT-nya ialah 450 juta. Setelah kita sudah dapat EBIT-nya berapa, barulah kita hitung besarnya pajak. Besarnya pajak ialah 25% dari EBIT. Sehingga untuk pajaknya itu kita cari dengan cara 25% dikalikan dengan 450 juta. Diperolehlah 112.500.000. Nah, setelah kita dapat berapa besarnya pajak, lalu kita kurangi EBIT dengan pajaknya, sehingga kita peroleh yang namanya EAT, yaitu Earning After Tax. Nah, Earning After Tax ini diperoleh dari 450 juta dikurangi dengan 112.500.000 rupiah. Sehingga diperoleh EAT-nya itu 330.500.000. Nah, EAT-nya udah ketemu nih, terus kita disuruh untuk mencari EPS-nya, berapa sih earning per share-nya. Nah, earning per share itu sendiri dicari atau didapatkan dari EAT dibagikan dengan jumlah lembar sahamnya. Nah, untuk alternatif yang pertama ini, karena disebutkan bahwa untuk mendapatkan dana, itu perusahaan juga menjual saham senilai 3 miliar dengan harga pasar sahamnya itu Rp2.000 per lembar, sehingga diperoleh banyaknya saham yang dijual ialah 1.500.000 lembar. Sehingga di sini kita masukkan untuk lembar sahamnya ini itu 1.500.000. Itu didapat dari sini perhitungannya di sini. Sehingga untuk EPS-nya itu kita peroleh dari ERT dibagikan dengan jumlah lembar sahamnya, itu kita dapat EPS-nya ialah Rp225 per lembar sahamnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke alternatif yang kedua, untuk EBIT-nya sama, yaitu 600 juta. Nah, untuk interest-nya, untuk biaya bunganya, untuk yang alternatif kedua, itu tadi kan disebutkan, kalau untuk hutang bank yang alternatif yang kedua itu besarnya bunga ialah 18% per tahun. Nah, sehingga untuk biaya bunganya ini itu dihitung dengan cara 18% dikalikan dengan besarnya nilai dari hutangnya, yaitu 18% dikalikan dengan 2M, diperoleh 360 juta. Setelah kita dapat nih berapa biaya hutangnya, barulah kita akan mendapatkan nilai dari EBIT-nya. Nah, EBIT-nya ini didapatkan dari EBIT dikurangi dengan interest-nya, yaitu 600 juta dikurangi dengan 360 juta, diperolehlah EBIT-nya itu 240 juta. Setelah kita dapat EBIT-nya berapa, baru kita cari nilai pajaknya. Karena pajaknya itu sama, yaitu 25% per tahun. Sehingga untuk nilainya pajak itu kita hitung dengan cara 25% dikalikan dengan EBIT-nya, yaitu 240 juta. Untuk pajaknya sendiri diperoleh 60 juta. Nah, setelah kita tahu nih pajaknya 60 juta, barulah kita bisa nyari yang namanya EAT atau Earning After Tax, yaitu EBIT dikurangi dengan tax-nya, yaitu 240 juta dikurangi dengan 60 juta. Sehingga untuk EAT-nya itu diperoleh 180 juta. Nah, untuk alternatif yang kedua ini disebutkan bahwa untuk mendapatkan dana itu perusahaan menerbitkan saham itu senilai 2 miliar dengan harga pasar sahamnya itu Rp2.000 per lembar saham.
Dari situ kita bisa nyari berapa sih jumlah atau banyaknya saham yang diterbitkan. Itu didapat dari 2M dibagikan dengan Rp2.000 per lembar saham. Itu banyaknya saham yang diterbitkan itu kita peroleh sebanyak 1 juta lembar saham. Nah, untuk mencari EPS alternatif yang kedua ini, itu kita cari dengan cara ERT-nya dibagi dengan jumlah lembar saham, yaitu 180 juta dibagi dengan 1 juta lembar saham. Sehingga untuk alternatif yang kedua ini diperoleh Rp180 per lembar saham. Nah, di sini yang perlu rekan-rekan garis bawahi untuk perhitungan nilai EPS untuk alternatif beberapa alternatif ini tuh yang harus rekan-rekan garis bawahi ialah ini. Untuk nilai utang bank dan juga bunga ini itu akan berpengaruh ke perhitungan ini, perhitungan biaya bunga. Jadi untuk informasi ini tuh untuk mencari ini. Untuk mencari berapa sih besarnya interest. Makanya karena di alternatif 1 itu untuk hutangnya 1M dan bunganya itu 15%, sehingga nilainya itu 150 juta. Sedangkan untuk alternatif yang kedua, besarnya hutang itu 2M, bunganya itu 18%, untuk biaya bunganya itu 360 juta. Sehingga di sini itu besarnya hutang dan juga berapa persentase bunga per tahun akan berpengaruh ke besar kecilnya interest di sini. Nah, untuk EBIT-nya itu nanti rumusnya sama untuk kedua alternatif, yaitu EBIT dikurangi dengan interest. Dan untuk pajaknya, besarnya pajak itu sama 25% dari EBIT. Sehingga ini nanti tergantung EBIT-nya berapa dikalikan dengan 25%. Lalu, aspek yang kedua, di sini yang ada perbedaan ialah jumlah lembar sahamnya. Kalau di alternatif pertama itu disebutkan bahwa perusahaan itu menjual saham senilai 3M dengan harga pasarnya itu Rp2.000 per lembar sahamnya. Kita nyarinya berapa sih banyaknya saham yang dijual itu ya nilainya keseluruhan 3M dibagi dengan harga per lembarnya. Sehingga kita perolehlah banyaknya saham yang dijual itu 1,5 juta lembar saham. Nah, makanya di sini untuk jumlah lembar sahamnya kita masukkan 1,5 juta. Nah, sedangkan kalau untuk yang alternatif kedua itu disebutkan bahwa untuk memperoleh dana sebesar 2M itu perusahaan menerbitkan saham dengan harga pasar sahamnya itu Rp2.000 per lembar saham. Jadi kita nyari dulu berapa sih banyaknya lembar saham yang diterbitkan. Itu kita cari dengan cara 2M dibagikan dengan Rp2.000 per lembar saham. Sehingga kita peroleh banyaknya lembar saham yang diterbitkan ialah 1 juta lembar saham. Nah, sebenarnya untuk istilahnya antara saham yang dijual sama yang diterbitkan itu sama saja. Dengan kita menjual saham ke masyarakat itu sama saja kita dengan menerbitkan saham seperti itu. Jadi kalau untuk soal ini dalam kasus ini itu untuk alternatif 1 dan 2 ini itu sama-sama menggunakan pembiayaan hutang dan juga saham, cuman yang membedakan ialah proporsinya, proporsi dari penggunaan hutang dan juga penggunaan saham. Nah, ini merupakan salah satu contoh kasus yang sedikit complicated. Nah, cuman biasanya untuk kasus yang sederhana itu hanya membedakan antara penggunaan alternatif hutang saja dan juga penggunaan alternatif saham saja. Jadi mungkin biasanya untuk alternatif 1 itu hanya menerbitkan saham, untuk alternatif 2 itu hanya menggunakan hutang seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya ialah setelah kita udah mencari nih berapa EPS-nya dari masing-masing alternatif, kita disuruh menentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Nah, alternatif yang sebaiknya dipilih ialah alternatif yang menghasilkan EPS paling tinggi. Nah, di sini untuk alternatif yang satu, itu diketahui untuk EPS-nya ialah diperoleh Rp225, sedangkan untuk alternatif yang kedua diperoleh EPS Rp180. Sehingga alternatif yang kita pilih ialah alternatif yang pertama, karena menghasilkan EPS lebih tinggi, yaitu Rp225. Seperti itu.
Oke, jadi untuk, contoh soal mengenai menghitung EPS dari beberapa alternatif, yaitu untuk bab struktur modal, saya rasa sudah cukup sekian. Terima kasih dan seandainya masih ada pertanyaan dari pembahasan soal ini, bisa rekan-rekan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.